Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rizky Channel, channel yang akan membahas seputaran usaha toko sembako dan juga usaha-usaha apa saja yang bisa kita jalankan bersama-sama toko sembako. Untuk sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang senantiasa menyaksikan video-video yang diupload oleh channel ini. Dan untuk Anda yang baru datang, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan share agar Anda bisa mengupdate video-video yang diupload oleh channel ini. Hari ini saya berbagi lagi tentang seputaran usaha toko sembako. 4 kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula di saat membuka usaha toko sembako. Kesalahan yang pertama yang sering dilakukan pemula adalah tidak meriset harga pasar. Sahabatku yang ada di rumah, khususnya Anda, para pemula yang baru ingin membuka usaha toko sembako, saya sarankan terlebih dahulu Anda meriset pasar. Banyak orang yang tidak meriset pasar. Di saat membuka usaha toko sembako, tiba-tiba dia menentukan harga sekian, harga barangnya sekian, tanpa melihat ke kiri kanannya dulu, toko ini berapa yang dia jual, toko di sana kira-kira harga jualnya berapa. Maka tanpa dia sadari, di saat dia menentukan harga, dia sudah merasa bahwa usahanya itu, dagangannya itu adalah dagangan yang paling murah. Tetapi di usaha tempat lain masih ada dagangan harga yang dia jual, masih ada yang lebih rendah daripada yang dia jual. Jadi saya sarankan untuk teman-teman sekalian, ini adalah salah satu nilai bersaing untuk Anda, khususnya para pemula, meriset pasar terlebih dahulu agar Anda tidak salah dalam menentukan harga. Anda pemula, Anda baru, jadi Anda harus pintar dalam mengambil pelanggan, harus pintar dalam mengambil hati pembeli. Seperti teman-teman. Jadi banyak kesalahan orang yang tidak meriset pasar, akhirnya dia hanya asal-asalan dalam menentukan harga jual barang yang ada di usahanya. Akhirnya barang-barang di dagangannya menurut pelanggan terlihat mahal. Karena kenapa? Dia tidak pandai meriset pasar, teman-temanku sekalian. Jadi jangan lakukan hal ini, karena hal ini sangat berbahaya. Saya sarankan untuk Anda para pemula, jika Anda baru membuka usaha toko sembako, cobalah untuk meriset pasar agar Anda bisa menentukan dan bisa bersaing dengan harga jual yang sudah ada di lapangan. Itu teman-teman, itu yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah melihat semua usaha adalah peluang. Teman-temanku sekalian, dalam menjalankan sebuah usaha, memang setiap usaha itu adalah peluang. Khususnya Anda para pemula, terkadang orang pemula ini melihat semua usaha adalah peluang. Mereka tidak sadari untuk mengambil keputusan untuk usaha yang lain. Ingat teman-teman, jika terlalu banyak cabang yang Anda buka, jika terlalu banyak cabang usaha yang Anda miliki, maka Anda akan kewalahan di saat Anda memiliki usaha toko sembako. Karena kenapa? Usaha toko sembako itu memiliki sesuatu hal yang harus Anda kerjakan sendiri dan juga dibantu oleh orang lain. Jika Anda tinggalkan usaha Anda untuk menjalankan usaha lain, maka sudah pasti usaha toko sembako Anda akan jatuh. Terkadang banyak para pemula yang sering melihat bahwa ini adalah peluang yang bagus, ini adalah peluang yang bagus, akhirnya semuanya dia ambil, tetapi tidak disadari, maka usaha-usaha toko sembakonya akan jatuh pada saat itu juga. Karena satu kaki bila mengelola dua badan tidak akan bisa, teman-teman, tidak akan pernah bisa. Jadi khususnya Anda para pemula, jangan melihat semua usaha itu adalah peluang yang harus Anda ambil. Tidak boleh teman-teman. Bisa jika itu bisa dijalankan bersama-sama toko sembako Anda. Itu teman-teman. Yang kedua. Kesalahan yang ketiga adalah menggabungkan uang toko dengan uang pribadi. Hal ini tidak boleh teman-temanku sekalian, khususnya Anda para pemula. Belajarlah dalam berbisnis sebelum Anda membuka usaha toko sembako. Belajarlah dalam mengelola keuangan Anda sebelum Anda membuka usaha toko sembako. Jangan pernah campurkan uang pribadi Anda dengan uang toko Anda. Karena kenapa? Di saat kehidupan Anda pribadi punya banyak kebutuhan tertentu, kebutuhan dapur, kebutuhan egonya Anda, kebutuhan sehari-hari, banyak kebutuhan yang kita perlukan. Di saat Anda menggabungkan, maka Anda tidak akan pernah tahu mana uang usaha Anda dan mana uang pribadinya Anda. Ingat, dikala Anda menggabungkan semuanya, maka itu adalah salah satu kesalahan yang sering Anda lakukan. Jadi, kesalahan yang sering dilakukan pemula adalah
sering menggabungkan uang usaha tokonya dengan uang pribadinya. Jadi tidak boleh teman-teman, karena uang usaha ya uang usaha. Jika Anda mau sukses, pisahkan keduanya teman-teman, agar Anda bisa mengetahui berapa keuntungan Anda, berapa pendapatan Anda untuk perharinya. Itu yang ketiga teman-teman sekalian. Kesalahan yang keempat yang sering dilakukan pemula adalah belanja hanya asal belanja, mengikuti egonya sendiri. Teman-temanku sekalian, khususnya Anda para pemula, dikala Anda mungkin berbelanja, jangan pernah berpikir bahwa belanja asalkan dia banyak, asalkan usaha saya itu kelihatan full. Tidak boleh seperti teman-temanku sekalian. Belanjalah sesuai dengan kebutuhan Anda untuk beberapa harinya. Karena kenapa? Ada barang-barang tersendiri yang bisa Anda belanjakan banyak, dan ada barang-barang tersendiri yang tidak boleh dibelanjakan banyak. Karena ada barang yang cepat expire-nya dan ada juga barang yang tidak cepat expire. Diibaratkan seperti mungkin barang-barang seperti snack-snack, tidak boleh Anda belanjakan banyak teman-teman. Belanjalah sedikit sesuai dengan kemampuan Anda agar barang tersebut tidak rusak. Jika Anda mengikuti ego Anda, belanja asal belanja, yang penting usaha Anda terlihat banyak, maka sudah pasti kesalahan itu akan menimpa usaha Anda ke depannya. Modal Anda akan mati di tempat, modal Anda tidak akan bisa berputar kembali. Karena kenapa? Barang-barang di usaha Anda banyak yang rusak atau kadaluarsa. Jadi teman-teman sekalian, 4 hal ini saya sarankan kepada teman-teman sekalian agar hindari. Karena kenapa? Karena hal ini adalah salah satu 4 hal ini adalah salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang mungkin baru membuka usaha toko sembako tanpa meriset pasar, baru membuka usaha toko sembako, tidak melihat seluruh peluang itu bagus. Tidak boleh teman-teman. Jadi di saat kita membuka usaha toko sembako, belajarlah terlebih dahulu dari usaha-usaha yang sudah berkembang di sekitar Anda, agar di saat Anda membuka usaha toko sembako, usaha Anda bisa berkembang dan usaha Anda bisa menjadi nomor 1 di tempat Anda membuka usaha. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.